Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit mengenai pandangan saya mengenai gay, LGBT ya. Ini secara pribadi saya memisahkan menjadi kira-kira 4 golongan. Yang pertama 4 masa, 4 bagian lah. Masa zaman dulu dan masa zaman sekarang. Masa zaman dulu saya bagi 2 lagi menjadi secara pandangan orang Barat dan secara pandangan orang Islam. Secara pandangan orang Islam, menurut Islam ya, secara pandangan Islam itu homo, lesbian atau yang paling populer adalah gay ya, homonya itu sudah jelas di Al-Quran ya, di kisah-kisah Nabi Lut bahwa kejahatan ya, ini tindakan buruk yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memusnahkan kaumnya ya. Tapi kan zaman dulu itu yang dimusnahkan yang melakukan gay saja, karena masih ada nabi zaman dulu ya. Jadi nabinya selamat, yang melakukan dihukum sampai mati itu. Jelas karena di situ melanggar syariat dan melanggar kodrat ya. Kodratnya laki-laki kan menyukai perempuan ya, ini sudah menyalahi kodrat. Jadi jelas zaman dulu dihukum oleh Allah. Terus kemudian di zaman Islam zaman dulu juga, zaman Khulafaur Rasyidin kalau nggak salah ya, itu kalau nggak dirajam dijatuhkan dari bangunan yang tinggi, dari tebing gitu ya, atau dibakar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ada khalifah atau pemimpin yang juga menjalankan hukuman dibakar, gubernur kalau nggak salah ya, gubernur di masa Islam dulu. Itu dari istilah, itu dari pandangan dunia Islam zaman dulu ya. Kalau dunia Barat zaman dulu gimana? Kalau saya baca di novel-novel ya, homo itu dulu juga dihukum ya, sama teman-temannya, sama sesama bulinya orang Baratnya di Amerika nggak salah ya. Kalau baca novel-novel itu, salah satu yang saya pernah baca itu adalah kaki satu diikat ke kuda A, kaki yang kedua diikat ke kuda B, terus kudanya disulari terpisah, jadi belah dua. Nah, itu pelaku gay ya, homo di zaman cowboy Wild West dulu itu katanya kayak gitu. Jadi jelas ya zaman dulu itu praktek homo dan gay ya. Homo gay ini nggak tahu kalau lesbi kayak apa, nggak terlalu populer zaman itu ya. Atau nggak dibahas sampai sekarang ya. Yang paling dibahas adalah homo dan gay, homo atau gay ini. Itu di Islam juga dibunuh dengan cara diazab Allah, dibakar, dijatuhkan dari bangunan yang tinggi atau dirajam. Sementara dari Barat sendiri, dari Amerika sendiri adalah dipisahkan tubuhnya, dibelah oleh kuda ya, oleh kuda yang berlari berlawanan arah ya. Nah kalau itu udah zaman dulu, udah saya bagi 2. Sekarang kita ngomong yang zaman sekarang ya. Zaman sekarang menurut Islam gimana? Menurut Islam ya masih tetap ya, itu pasti hukumannya jelas karena ada di Al-Quran. Tapi memang umat Islam sekarang itu permisif ya, kurang tegas terhadap hal-hal seperti itu, praktek-praktek seperti itu. Zina juga dibiarkan, khamar juga dibiarkan ya, dilarang tapi ya kucing-kucingannya menang kucingnya gitu. Terus kemudian yang homo ini juga tampaknya merebak tapi dibiarkan saja. Ada pembiaran lah, kalau dibiarkan sama sekali mungkin enggak, tapi ada efek pembiaran. Padahal hukumannya jelas. Ketika kita udah nggak ada nabi ya, kalau nanti akan dihukum, itu yang dihukum umatnya gitu, semuanya, baik melakukan apa tidak. Kenapa? Karena yang tidak melakukan itu membiarkan, itu dapat hukuman juga ya. Jadi bukan cuma yang melakukan. Kalau zaman dulu yang tidak melakukan dibisiki sama Nabi ya. Nabi dapat ilham, dapat wahyu, kemudian pergi bareng, kayak cerita Nabi Lut lah. Kemudian yang melakukan baru dapat hukuman. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada Nabi, jadi kalau nanti ada azab ya semuanya kena gitu. Karena membiarkan, yang melakukan itu tidak mau diomongin, yang tidak melakukan juga dianggap membiarkan. Terus gimana yang terakhir ini, pandangan Barat terhadap gay atau homo ini? Kalau zaman sekarang itu mereka malah dapat kehormatan ya. Saya ngelihat kok dapat porsi yang cukup di dunia Barat itu ya. Di dunia Barat sampai sepak bola pun, kapten sepak bolanya itu bandnya zaman dulu kan dikasih tanda band ya, bandnya warna hitam. Kalau sekarang warnanya pelangi LGBT. Nah, ya monggo saja ini, tapi kalau dibiarkan ya nanti satu dunia ini kena azab itu kalau menurut Islam. Tapi kalau menurut Barat mereka kayaknya memberikan porsi yang
signifikan ya kepada kaum LGBT. Dan LGBT ini kan tentunya lesbi, gay, bisex ya, dan transgender ya. Jadi mereka mendapat porsi yang ini di barat ya. Oke, saya review lagi dari awal. Yang pertama, zaman dulu Islam itu pelaku LGBT itu diazab oleh Gusti Allah. Kalau sama penguasa ketahuan ya ditangkap, dibakar, dirajam atau dijatuhkan dari tempat ketinggian. Kalau dari barat zaman dulu itu dibelah dua badannya ya, ditarik kuda oleh dua kuda yang berbeda arah. Terus kemudian kalau di Islam zaman sekarang itu ada sedikit efek diperingatkan tapi semi-semi dibiarkan gitu. Tapi kalau di dunia barat zaman sekarang itu malah dapat porsi yang cukup bagus gitu, nggak tahu kenapa ini berbeda arah gitu. Itu aja pandangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.